Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita lapaskan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran hari keempat dan kelima, melanjutkan pembelajaran hari sebelumnya. Nah, kita siapkan buku paket dan alat tulisnya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar hewan yang ada di sekitar kita. Nah, pagi hari Ahad, Salman dan keluarga berlibur ke kebun binatang. Salman dan Sofia senang sekali. Mereka melihat banyak jenis hewan di sana. Nah, perhatikan dialog berikut ini. Sofia senang sekali bisa melihat hewan dari dekat. Sesekali ia bertanya tentang hewan-hewan yang dilihatnya. Berikut ini percakapan Salman dan Sofia. Nah, ini dia kebun binatangnya ya. Selanjutnya ada dialog atau percakapan antara Sofia dan Salman. Begini ceritanya. Kak Salman, angsa itu tempat tinggalnya di mana? Salman berkata, di darat. Tetapi kok dari tadi angsanya berenang di air terus? Nah, Salman berkata, angsa itu tinggalnya di darat, tetapi angsa pandai berenang. Biasanya angsa ke air untuk apa? Kemudian Salman menjawab, untuk mencari makan dan bermain. Oh, begitu. Terima kasih, Kak Salman. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu ya anak-anak, setiap hewan itu memiliki tempat tinggal yang berbeda-beda. Ada hewan yang tinggal di darat, seperti gajah, kuda, dan ayam. Ada hewan yang hidupnya di air, seperti ikan dan udang. Ada pula hewan yang biasa hidup di air dan darat, seperti buaya. Nah, di kebun binatang banyak papan pengumuman berisi pemberitahuan. Contohnya, pengunjung dilarang memberi makan kepada hewan. Nah, papan pengumuman tersebut membantu para pengunjung memahami peraturan dan lokasi hewan. Nah, setiap kandang hewan diberi nomor kandang. Nah, seperti kandang gajah bernomor 79, sedangkan zebra bernomor 82. Wah, rapi ya kalau di ini ya kebun binatang. Nah, selanjutnya akan menuliskan ungkapan pemberitahuan. Nah, dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan di kegiatan Ayo Telaah? Tuliskan ungkapan pemberitahuan tersebut. Nah, yang pertama kita bisa dapatkan Sofia senang melihat hewan. Dan yang kedua, nah ini pemberitahuan pada cerita yang tadi adalah hari Ahad, Salman dan keluarga ke kebun binatang. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan. Di kandang hewan, kebun binatang dituliskan nomor 79 dan 82. Nah, perhatikan simbol tanda yang lancip di kiri ini adalah kurang dari. Jika angka di kiri kurang dari angka di kanan. Nah, untuk simbol yang lancipnya di sebelah kanan, ini lebih dari. Ya, nah, jika angka di sebelah kiri lebih kecil dari di kanan. Contoh, angka 79 dan 82. Nah, tanda yang tepat adalah kurang dari. Nah, jika ditukar 82.79, maka tanda yang tepat adalah lebih dari.
karena 82 lebih banyak dari 79. Nah, kita akan mencoba memasangkan bilangan dan tanda pembandingnya. 75 titik-titik 85. Ya benar, kurang dari ada angka 98 dan 98. Berarti sama dengan 93 titik-titik 91. Berarti tandanya lebih dari. Nah, silahkan dicatat di buku kalian. Selanjutnya kita akan mencari kata yang berhubungan dengan hewan yang hidup di darat, di air, di darat, dan di air. Nah, dapat apa saja? Nah, kalian boleh menggunakan pensil warna atau krayon untuk mewarnai nama-nama yang kalian temukan. Nah, kuning untuk yang hidup di darat, biru untuk hewan yang hidup di air. Sedangkan hijau untuk hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, ya Ustazah ketemu ikan, zebra, jerapah, singa, buaya, kepiting, kelinci, udang. Ada juga katak ya. Nah, mungkin kalian menemukan lebih banyak lagi. Nah, silakan diwarnai. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nama hewan yang tinggal di darat, di air, serta di darat dan di air. Apa saja ya? Nah, dari kotak yang tadi kita bisa menemukan bahwa hewan yang tinggal di darat ada jerapah dan singa. Yang tinggal di air ada ikan, udang juga ya. Dan hewan yang tinggal di darat dan di air adalah buaya dan kepiting. Nah, silahkan ditulis di kolom yang telah disediakan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menyusun kata. Susun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat pemberitahuan. Yang pertama, ingat kata yang tebal dijadikan kata di awal kalimat. Nah, harimau adalah binatang buas. Kata hidup di darat dan di air. Gajah hidup di darat. Dilarang memberi makan hewan. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat pemberitahuan. Kegiatan selanjutnya adalah membanding bilangan. Seperti kegiatan sebelumnya, kita tentukan tanda yang ada di bawah bilangan. 82 lebih besar dari 75. 99 sama besarnya dengan 99. 78 kurang dari 96. 76 kurang dari 99. Sedangkan 94 lebih besar dari 84. Nah, silahkan ditulis di buku kalian. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini adalah ada hewan yang hidupnya di darat, ada di laut, ada juga di darat dan di laut. Nah, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Yuk anak-anak soleh biasakan untuk merawat dan menyayangi hewan peliharaannya ya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum. Dan yang lain, asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu, kamu dapat memakan daging yang segar. Jadi, anak-anak, apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insya Allah ada manfaatnya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang merawat kelinci. Ada gambar dan cerita. Ayah Salman membeli 2 ekor kelinci untuk Sofia. Itu adalah hadiah untuk Sofia yang telah menghafal surah An-Naba. Sofia sangat senang menerimanya. Sofia sangat menyayangi kelincinya. Sofia memberi makan kelinci 3 kali sehari. Sofia memberinya makan sayuran dan buah.
Kelinci Sofia menyukai wortel, kangkung, dan bayam. Setiap Ahad, Sofia memandikan dan memotong kuku kelinci. Kelinci Sofia tumbuh segar dan besar. Bulunya bersih, terawat, dan sangat indah. Wah, cantik ya kelincinya, sama seperti jilbab Sofia yang ini. Wah, mereka saat berlompat-lompat dan senang berada dekat dengan Sofia. Selanjutnya, kita akan mengenal makanan hewan-hewan yang ada di bawah ini. Nah, apakah ini? Ya benar, burung makannya biji-bijian. Ada yang tahu ini apa? Benar, ini adalah kuda. Makannya rumput. Sedangkan ini sering kita lihat ya di rumah. Ya kucing, kucing makannya ikan. Nah selanjutnya ini ada ikan. Ikan ini makannya cacing. Yang selanjutnya ada monyet, makannya pisang. Dan yang belang-belang ini adalah harimau, makan daging. Silahkan ditulis di buku kalian. Selanjutnya kita akan menari bersama gerakan hewan. Nah, Susan, Ika, Salman, Jono, dan Tigor menirukan gerakan hewan. Perhatikan gambar gerakan. Ayo tirukan bersama gerakan mereka. Nah, ini yang pertama adalah menirukan kuda sedang berlari. Nah, seperti ini ya. Kakinya diangkat sebelah kiri atau sebelah kanan. Wah, gampang bukan? Nah, gambar selanjutnya. Nah, di gambar selanjutnya kita akan menirukan gerakan kelinci melompat. Nah, seperti ini kelinci. Kemudian kakinya sedikit dipatahkan. Kemudian letakkan tangan di depan dada. Mirip kelinci ya. Nah, selanjutnya menirukan gajah berjalan. Nah, tangan dan kaki di bawah. Kemudian merangkak seperti gajah. Selanjutnya menirukan beruang berdiri dan berjalan. Wah, kakinya dibuka lebar ya. Seperti beruang. Oke, silakan dipraktekkan. Nah, selanjutnya kita akan mengelompokkan makanan hewan. Tulis nama hewan dan warnailah lingkaran pada gambar. Hijau, gambar hewan pemakan daun. Biru, gambar hewan pemakan biji. Dan merah, gambar hewan pemakan daging. Nah, gambar yang pertama adalah gambar singa. Makannya adalah daging, kita beri warna merah. Nah, ini kambing, makannya rumput atau makan daun-daun. Warnanya hijau. Sedangkan burung memakan biji-bijian berwarna biru. Rusa makan daun-daunan, kita beri warna hijau. Dan yang terakhir, sapi memakan daun-daunan, kita beri warna hijau. Nah, silahkan dikerjakan. Keluarkan krayonnya, warnai kolom yang ada di bawah gambar. Nah, yang terakhir kita akan memasangkan gambar hewan dan geraknya. Nah, kalau kita lihat gambarnya atau tulisannya, yang melompat biasanya apa? Ya benar, yang melompat adalah kelinci. Sedangkan yang berjalan itu gajah. Berdiri dan berjalan itu adalah beruang. Dan yang berlari adalah kuda. Nah, silahkan ambil penggarisnya dan garis sesuai dengan gambar. Nah, ini dia ya. Hewan peliharaan harus dipelihara dengan baik. Makan dan minumannya juga harus dicukupi. Kebersihan badan dan kandang hewan harus kita jaga. Semua itu agar terhindar dari penyakit dan tumbuh dengan sehat. Nah, ayo rawat hewan peliharaanmu dengan baik. Jangan sampai kita lupa memberi makan atau membersihkan kandangnya ya. Apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, hewan peliharaan entah itu kelinci, ikan, kemudian kucing. Ustazah lihat banyak yang punya kucing ya. Nah, harus kita jaga. Jangan sampai lupa kita beri makan atau membersihkan kandangnya. Oke, anak-anak.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah semua ya kita bahas hari ini untuk subtema 2 tentang memelihara hewan di sekitar kita. Pesan Ustazah, sayangi hewan yang kita pelihara dan sayangi hewan yang ada di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, apa yang Allah titipkan kepada kita, hewan, tumbuhan, harus kita jaga. Ini salah satu bentuk ibadah dan sayang kita kepada Allah. Baik anak-anak, Ustazah akhiri ya dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustazah akhiri pelajaran kita hari ini dengan melafazkan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya anak-anak. Dadah!